أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita perbanyak rasa syukur kita pada malam hari ini. Allah mudahkan dalam kesehatan ini bisa hadir kembali di kesempatan yang mudah-mudahan menambah silaturahim kita, juga menambah keberkahan kita, dan dengan bertemunya para rekan, para muadib, para guru, para ustadz-ustadzat sekalian, mudah-mudahan dapat saling menguatkan kita dalam perjuangan ini. Eh, Bertu yang kami hormati, guru kita Ustadz Widu Supraha, dan juga para kepala sekolah, baik dari Saim Depok, Saim Lampung maupun Bekasi dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam takzim dari Ana, dan juga para rekan semuanya, para muadib-muadibah, semoga kita senantiasa selalu dalam bimbingan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan ini qiyam yang biasanya kita lakukan dengan hadir bermajelis dengan guru kita Ustadz Widu, dan kita menyimak dari nasihat-nasihat, curahan ilmu yang beliau sampaikan, yang menguatkan kita dalam perjuangan ini. Kita isi untuk kesempatan ini dengan sharing sharing terkait eh, peran dan memaksimalkan fungsi kita sebagai wali kelas. Izin untuk share screen. Ya. Alhamdulillah. Eh, jadi karena temanya sharing ya, jadi mungkin penyampaiannya sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita dari apa yang Ana dapatkan. Alhamdulillah, Ana bergabung di Sekolah Adab pada tahun 2021 sampai tahun ini, berarti ini sudah masuk tahun kelima. Ana bergabung di Sekolah Adab Depok. Ya, dari awal masuk ya, kemudian sampai hari ini masih merasa bahwa ternyata eh, ilmu, kemudian eh, masih banyak yang perlu kita perbaharui terkait daripada Ustadz Wido ya, yang membahas tentang konsep adab, kemudian membahas tentang berbagai macam isu terkini dalam pendidikan, cukup membuat Ana kembali bersemangat dan senang ikut bergabung di sekolah adab ini dengan membawa narasi yang mulia, yaitu melahirkan generasi beradab. Jadi
Tentu kita Jam. menjadi guru didasarkan oleh banyak sekali alasan dan keutamaan, baik dari Al-Quran maupun hadis, banyak dorongan kepada kita untuk kita menyambut seruan menjadi guru. Tapi tentu tidak seluruh jiwa terpanggil dari dalam hatinya untuk dapat bertahan dan menjiwai setiap geraknya menjadi guru yang sejati. Karena menjadi guru tentu dalam pembahasan kita bukan sekedar transfer of knowledge. Ya, kalau kita menggunakan istilah muadib, bukan pengajar, bukan tukang ajar, tetapi kita melakukan transfer of ruhi, yaitu mentransfer energi kita ya sebagai seorang teladan, sebagai seorang yang berilmu kepada anak murid kita. Dan kita melakukan bukan rutinitas, tapi proses pengadaban. Bahwa perhatian kita bukan dari ketercapaian bahwa guru sudah menyampaikan materinya, guru sudah menjelaskan pelajarannya. Bukan, tapi bagaimana anak dapat terinternalisasi dalam diri mereka adab-adab yang dibiasakan. Jadi eh, maka kita harus punya itu satu alasan kuat yang muncul dari diri kita untuk tetap terus dalam perjuangan ini, sebagaimana yang Setyudo sering sampaikan ya, bahwa kita harus banyak-banyak cari alasan untuk dapat bertahan. Nah, kadang-kadang justru alasan-alasan itu alasan-alasan yang sederhana, tapi punya energi yang besar. Saya ingat kalau dulu guru kita di waktu pondok, beliau sangat menteladankan menjadi guru dan anak kagum sekali dengan semangat dan dedikasinya. Ternyata alasannya satu, bahwa itu merupakan nasihat orang tuanya, bahwa mengajarlah di tempat yang paling dibutuhkan. Atau juga ada cerita yang Anda dengarkan, bahwa dia mengajar karena cinta anak-anak, nggak nggak tinggi-tinggi. Ya, memang dorongan untuk mengajar itu banyak, tapi yang keluar dari hati, yang jujur, itu yang membuat seseorang akan menikmati, akan bertahan, akan menjiwai. Nah, kita semuanya perlu untuk memunculkan dan mencari itu, supaya gerak-gerak kita, kerja-kerja kita, ya benar-benar menjiwai, keluar dari jiwa kita. Nah, di sekolah adab sendiri, kita mengistilahkan guru itu muadib, sesuai yang tadi Anda sampaikan bahwa muadib tugas utamanya bukan transfer of knowledge, hanya sekedar menyampaikan informasi, pengetahuan, tetapi tugas utama kita adalah transfer of ruhi, yaitu mentransfer jiwa. Jadi yang kita lihat, fokus kita bukan anak-anak sebagai sekedar objek, tetapi mereka adalah bagian daripada diri kita, bahwa mereka bagian dari apa namanya, yang terlibat secara aktif di kelas melalui pengadaban-pengadaban yang kita lakukan. Nah, di sekolah adat kita menggunakan
sistem wali kelas. Jadi guru-guru itu dia bertugas menjadi wali kelas, satu kelas satu guru dengan mengampu seluruh eh, kebutuhan yang ada di dalamnya. Nah, tentu dia tugasnya bukan hanya mengajar, dia tugasnya bukan hanya menyampaikan bahan ajar. Nah, di situ seorang muadib harus menyadari bahwa dia ya bukan hanya seorang guru, dia memiliki peran yang banyak, dia memiliki visi yang mulia, dia memiliki tugas dan lain sebagainya. Nah, jadi hakikat wali kelas, kepribadian dan peran. Ya, seorang wali kelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Kemendikbud ya, bahwa dia mempunyai banyak peran dan fungsi. Dan kita di sekolah adat juga secara prinsip, secara umum, peran dan fungsi dari wali kelas itu sama. Yang membedakan adalah bahwa kita punya narasi pengadaban, bahwa seorang guru itu muadib yang melakukan proses takdib, yaitu menanamkan adab-adab kepada jiwa murid-murid. Maka ini yang membedakan antara guru bidang studi dengan muadib, bahwa tugasnya yang dia perhatikan adalah bagaimana anak-anak memiliki adab-adab yang baik. Jadi guru adalah kurikulum pertama murid karena dia adalah yang nampak di hadapannya. Dari kata-katanya, dari perilakunya, itulah kurikulum pertama dari anak-anak begitu kita diberikan amanah menjadi wali kelas, maka yang harus kita sadari bahwa kita menjadi model buat mereka. Secara sengaja, secara sadar atau nggak sadar. Ya, maka kalau guru mencontohkannya tidak baik, maka dia terjatuh pada teladan yang buruk. Maka tidak ada pilihan bahwa kita sebagai muadib atau wali kelas ya menteladankan yang baik. Dan bagaimana bisa dibayangkan kalau misalkan ternyata anak-anak dengan itu mereka memiliki pembiasaan-pembiasaan yang baik, maka akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa pada guru-guru, berlimpah pahala jariah yang akan mengalir. Nah, wali kelas harus memiliki kepribadian. Nah, kita membiasakan bahwa guru atau muadib itu pertama dia memiliki ketegasan. Nah, ketegasan yang dimaksud bukan kekerasan. Tegas pada sesuatu tetapi dibalut dalam kelembutan. Bukan keras. Tegas yang dimaksud adalah misalnya konsistensi. Konsisten. Ya, dalam menyampaikan misalkan tata tertib ya ataupun kesepakatan yang dibuat di kelas, maka wali kelas wajib memiliki ketegasan. Kenapa kalau nggak tegas, maka proses pembiasaan maupun pengadaban itu akan terhambat. Tetapi ketegasannya dimaksud adalah konsisten dengan apa yang disampaikan atau yang disepakati. Tentunya dengan disampaikan dengan cara yang lembut, cara yang ramah, cara yang mudah diterima oleh anak-anak. Nah, beda dengan kekerasan. Karena kekerasan lebih cenderung melibatkan emosi.
emosi, kemudian mudah terpancing, ya, kemudian tidak rasional, tidak objektif, itu keras. Kemudian pendekatannya tidak mendidik, tapi kalau tegas, dia orientasinya adalah mendidik, mendidik untuk tujuan disiplin ataupun pembiasaan yang baik. Kemudian wali kelas juga harus punya jiwa pendakwah. Nah, kita ini sebagai guru memang di dunia pendidikan, tapi fakta bahwa anak-anak kita itu butuh didakwahi. Nah, prinsip orang dakwah itu yassir wala tu'assir. Pertama, mudahkan mereka, jangan yang sulit-sulit. Nah, iya. Jadi anak-anak objek dakwah kita, mereka objek pendidikan kita, tapi sekaligus mereka objek dakwah. Jadi prinsipnya yasir, mudahkan urusan mereka. Jangan dipersulit atau basyir wala tunafir. Senangkan dengan kabar-kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Nah, kalau misalkan pendekatan komunikasi seorang guru dengan keras, dengan bahasa-bahasa yang kaku, dengan mimik wajah yang tidak ramah, ya kalau kita lakukan itu kepada masyarakat atau orang yang ada di luar kelas, ya, dia akan menghindar. Bahwa Nabi Muhammad itu diterima oleh berbagai macam kalangan itu karena kelembutannya. Ya, ya Alhamdulillah orang tua mempercayakan kepada sekolah, mendatangkan anak-anak murid, anak-anak mereka, ya menitipkan, itu satu nikmat yang harus disyukuri oleh para guru. Tidak susah payah kita mencari murid-murid. Nah, mereka aja dakwah bahwa kita harus dekati dengan kelembutan. Sesekali kita tunjukkan ketegasan dalam arti tadi konsistensi, tidak bisa tidak mudah ditawar, ya semua dilakukan dalam proses diskusi. Nah, membuka ruang diskusi yang lebar, seluas-luasnya diskusi bersama anak-anak. Ya, anak berada di kelas besar, kelas 4, kelas 5, kelas 4 dan kelas 5. Ketertiban anak buat eh, itu muncul dari lisan mereka. Jadi selalu ketertiban, pengadaban, pembiasaan anak sampaikan dengan diskusi. Jadi bukan anak langsung tulis atau tetapkan A, B, ya. Tapi kita diskusi dulu. Kemudian sampailah terucap dari lisan mereka bahwa kita harus melakukan itu. Alasannya apa? Nah, anak-anak dengan otomatis mudah untuk mengikuti atau melakukan sesuatu yang sudah kita diskusikan dengan lembut. Ya, jadi tadi kepribadian tegas dan juga kita punya jiwa dakwah. Ya nggak apa-apa sabar dulu kalau misalkan sekali anak murid kita belum mendengarkan. Ya barangkali butuh yang kedua kali. Sabar. Jadi kan proses. Kita sedang tidak membangun rumah yang hitung-hitungannya beberapa hari jadi pondasinya berapa hari kita akan lakukan pemasangan dan bukan. Tapi kita sedang hendak menyampaikan sesuatu ke jiwa murid-murid kita, dan itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan para nabi dan tidak mudah. Maka sabar, guru juga harus punya kesabaran, tegas, jiwa pendakwah, sabar. Nah, kemudian peran yang dilakukan guru harus beragam. Ya, jangan salah mengambil peran bahwa kita memang diamanahkan oleh orang tua, wali murid sebagai wakil mereka. Itu harus disampaikan kepada murid-murid bahwa ustadz adalah wakil yang dipilih oleh orang tua. Disampaikan supaya mereka menjadi punya gambaran tentang kita. Orang baru kenal, belum ini dan itu, tetapi sudah seakan-akan membuat banyak aturan. Enggak, tapi kita adalah orang yang dipercayai oleh orang tua kalian, ya, untuk dapat membersamai anak-anak di sekolah.
Jadi peran menjadi ayah, peran menjadi ibu buat ustazah. Kemudian ketika di kelas, guru juga ada perannya. Ketika di kelas pembelajaran, dia berperan sebagai seorang yang berilmu, seorang yang harus menunjukkan wibawa. Ketika di sesi yang lain seperti sesi kudapan, ya kita harus berperan yang lain, berperan menjadi eh, kakak, ya, dengan apa namanya bahasa yang lebih akrab dan lain sebagainya. Kemudian, ya tugas wali kelas yang perlu kita perhatikan selain yang pertama tadi adalah wali kelas bertugas membina dan mentakdib murid. Ya. Jadi salah satu problem yang dilihat hari ini adalah the loss of adab, bahwa pelajaran itu seperti kering. Apa-apa yang disampaikan dalam bentuk materi itu seperti tidak ada ruhnya, tidak ada kenikmatan di dalamnya. Eh, Nah, kita sebagai muadib itu justru yang paling utama adalah menyampaikan atau ya, mensampaikan ruh itu kepada jiwa anak-anak. Jadi, fokus kita adalah takdib adab. Setiap hari yang diutamakan, yang dievaluasi dari proses pembelajaran adalah adab. Nah, adab yang dimaksud bukan tentang sopan santun, bukan sekedar akhlak. Adab yang dimaksud oleh sekolah adab adalah disiplin akal, bagaimana akal murid-murid kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian disiplin jasad, bagaimana jasad anak-anak terlatih dan terbiasa dalam olahraga dan sehingga menjadi fisik yang kuat, dan disiplin hati, bagaimana anak-anak dapat mengolah rasa, kecerdasan emosional dan sebagainya. Jadi fokus utamanya adalah takdir. Seluruh proses pembelajaran di sekolah adab adalah bagian dari pengadaban, mulai dari kedatangan. Nah, maka sekolah perlu membantu para guru-guru, para muadib untuk menuliskan sebagai petunjuk teknis atau SOP bagaimana guru mulai pengadaban di awal menyambut murid, ya. Ketika pagi kita dibiasakan menyambut. Jadi kita diberikan amanah harian. Nanti siapa di hari fulan di hari berikutnya, yaitu menyambut. Nah, ketika menyambut itu, kita sudah arahkan anak-anak dengan adab-adabnya, misalkan meletakkan sepatu pada tempatnya, kemudian datang dengan salam ta'zim kepada guru, kemudian ketika nanti masuk ke kelas, ada pembiasan-pembiasan yang dilakukan, sampai pada adab-adab yang kecil, seperti bagaimana anak-anak dapat makan, ya. Jadi di sekolah adab sampai pada makan itu diwajibkan para guru ikut bersama kegiatan anak-anak. Jadi ketika istirahat, kemudian makan kudapan, guru tidak pergi ke kantor, tapi tetap berada di situ bersama anak-anak. Dari situlah eh, harapan daripada keberkahan ataupun waktu-waktu yang bernilai, ya, karena makan dan minum ya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mendekatkan bonding, ya, diskusi dan lain sebagainya, lebih nyaman, lebih mengalir gitu, ya. Jadi hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil, yaitu ya merupakan bagian pengadaban yang harus diperhatikan. Masuk ke hamam atau kamar mandi atau sekedar meletakkan tasnya. Ya, jadi anak-anak meletakkan tas, kemudian mengeluarkan Al-Quran supaya tidak
berada di bawah, mengambil air minum, menyusun meja, semuanya dilakukan dengan mandiri dalam pembiasaan adab. Jadi adab harus didetailkan, harus dibantu para guru-guru untuk memiliki petunjuk adab-adab apa saja yang harus dilakukan dari kedatangan sampai kepulangan. Kepulangan juga di sekolah adab dibiasakan dengan salamatus sodar atau melapangkan dada. Bahwa selama proses pembelajaran tentu banyak hal yang terjadi dalam muamalah mereka, baik sengaja tidak sengaja. Itu anak-anak perlu ternyata dibantu untuk diskusi, terus apa yang terjadi, sebenarnya masalahnya apa, maka dibantu cara penyelesaiannya. Kemudian diakhiri dengan saling eh, memaafkan. Ya, jadi mengutamakan pengadaban. Kemudian, ya, jadi di menciptakan lingkungan kelas yang harmoni, itu bagian dari seni yang wajib dimiliki oleh wali kelas. Kita diamanahkan oleh orang tua, itu sebuah amanah kepercayaan yang luar biasa, maka bagaimana kita menjaga kepercayaan itu adalah dengan mengelola kelas, memanajemen kelas, memperhatikan anak-anak murid. Nah, yang banyak terjadi adalah ketika anak-anak mengalami satu masalah, entah dengan temannya, ya kebanyakan dengan temannya atau bahkan dengan gurunya. Nah, ini akan tercermin bagaimana seorang muadib itu memiliki kemampuan dalam mengelola masalah atau tidak. Jadi masalah kalau dikelola dengan baik akan berubah menjadi berkah. Nah, yang pertama tentu sebelum kita mengawali diskusi dan lain sebagainya, bahwa guru harus memiliki data tentang anak-anak. Wali kelas wajib berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya. Kemudian di awal dia sudah merencanakan bonding-bonding apa, kemudian tabel-tabel apa yang harus dia miliki. Karena bagaimana kita mau melakukan sesuatu, baik itu islah atau mengakrabkan, kalau kita nggak kenal anak-anak. Jadi kenali anak sedini mungkin bagi wali-wali kelas. Jadi eh, kunci pertamanya adalah kita wajib mengenali anak-anak. Kunci anak-anak dapat taat kepada kita juga bonding. Kunci dari proses pengadaban yang nyaman adalah komunikasi yang baik. Jadi kenali anak-anak. Kemudian eh, berikutnya ternyata ketika anak masuk satu kelas yang sering eh, ada laporan ya tentang masalah ini dan itu yang terlihatnya rumit sekali. Begitu anak pegang, anak menemukan satu benang merahnya. Salah satu yang membuat eh, ramai di waktu-waktu yang sudah lalu adalah masalah, ternyata masalah sepele, yaitu masalah komunikasi. Tidak terjalin komunikasi yang terbuka, baik itu antara guru dengan murid, baik itu komunikasi guru dengan wali murid. Kunci dari menyelesaikan masalah itu sendiri adalah komunikasi. Ya, jadi eh, membangun komunikasi yang sehat. Yang pertama, saran dari Ana untuk wali kelas adalah pertama, jadilah pendengar yang baik. Jadi kita adalah jembatan sekolah dengan murid dan juga sekolah dengan orang tua. Maka yang pertama, jadilah pendengar yang baik.
pendengar yang baik itu, ya dengarkan aja cerita anak-anak itu. Dia ada apa, dia mengalami apa, dia mau menyampaikan apa. Dengarkan aja. Jangan malas atau enggan atau merasa keberatan. Wah, itu akan mendalam buat anak-anak. Ya. Jadi gurunya memiliki kesan bahwa dia akrab, dia mendengarkan. Nah, anak dalam masalah ini bisa lama, ya, bisa menghabiskan setengah jam, 1 jam. Ya, tapi itu proses. Dan itu penanaman, itu bagian dari suksesnya kita akan melakukan pengadaban atau menanamkan adab-adab itu, bahwa kita memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak. Jadi pertama, jadilah pendengar yang baik dulu, apa yang disampaikan anak-anak kita dengarkan. Dan juga orang tua, misalkan orang tua, ada unek-unek, ada sesuatu yang disampaikan, didengarkan aja dulu. Kemudian, eh, jadilah proaktif, bukan reaktif. Ya, jadi kita melibatkan, jangan reaktif, jangan terbawa kata-kata dari murid atau kata-kata dari orang tua, tapi kita fokus pada sesuatu yang ingin diselesaikan. Masalahnya apa? Kalau reaktif, nanti kita nggak bisa objektif karena eh, melibatkan perasaan. Jangan baper, tapi tunjukkan bahwa kita peduli. Kita ingin membantu. Nah, bantu. Katanya adalah ingin membantu. Anda selalu sampaikan kepada anak-anak bahwa Ustadz itu ingin membantu. Atas dasar Ustadz peduli, atas dasar Ustadz sayang. Jadi Ustadz selalu terlibat, itu adalah membantu. Nah, di di kelas Anda sendiri, Anda berusaha untuk setiap kali ada masalah, itu Anda hadapi dengan mulai dari awal. Maksudnya gimana? Jadi setiap masalah itu kita coba tenangkan diri kita. Setiap ada sesuatu terjadi dengan anak-anak, terkhususnya masalah muamalah ya, kita tenangkan hati, kita mulai dari nol. Mulai dari nol tuh kita nggak langsung just, kita nggak langsung menyimpulkan, kita nggak langsung mengaitkan kejadian ini dengan yang sebelumnya. Nah, ini butuh keahlian tersendiri dan latihan, menenangkan hati dan jiwa. Nah, tapi kalau dari awal sudah tidak tenang, ya, nah, ini dikhawatirkan akan justru terjadi langkah-langkah yang salah berikutnya. Ya, mulailah dari nol saja. Ketika ada sesuatu masalah, berarti kalau dari nol, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari tahu dengan kalimat bertanya. Ya, responnya adalah tabayun. Ketika murid, ya, ada sesuatu aduan, atau kemarin terakhir di kelas Ana, satu murid setiap hari datang dalam kondisi sedih dan menangis. Menangis, ternyata ketika Ana dekati, Ana tanya, dia nggak mau cerita. Tidak berani, nah ya, ada masalah dengan temannya. Akhirnya orang tuanya menginfokan, menghubungi Ana panjang lebar, Ana dengarkan. Habis itu langsung Ana mencoba untuk eh, melakukan tabayun. Jadi memanggil beberapa orang yang terkait, ya, dengan pendekatan ingin tahu dan empati. Jadi Ustadz ya mendengar dari si Fulan, atau Ustadz sampaikan bahwa bagaimana perasaan kalian kalau melihat teman ya menangis, sedih gitu ya. Jadi ketika ada masalah, yang pertama tenang, mulai dari nol dulu. Sehingga respon kita adalah tabayun, cari tahu. Jangan langsung justifikasi, jangan langsung menyimpulkan, jangan buru-buru. Jadi setiap masalah itu harus clear.
dari semua yang terlibat, sehingga yang terjadi sebenarnya itu bagaimana, tidak menjadi isu, tidak menjadi fitnah, gitu ya. Jadi tabayun. Kemudian tunjukkan rasa empati. Empati berarti kita tuh seperti berada di pihaknya. Oh begitu ya. Nah, nanti kita panggil pihak yang lain sama dengan pendekatan yang kira-kira masuk ke empati dia. Kenapa dia melakukan itu? Misalkan dia sebagai korban. Bagaimana perasaan kamu kalau misalkan kamu mendapatkan perlakuan yang sama dan lain sebagainya. Kemudian setelah ada tabayun, kita perlu untuk menguatkan. Nah, jangan hanya dari satu orang saja. Yaitu perlu bukti-bukti yang kuat supaya tidak ada kesalahpahaman bahwa anak itu masih terusnya anak SD tercampur dengan imajinasinya. Nah, kadang-kadang kejadian apa, nanti ceritanya ada lain lagi. Kejadiannya bagaimana, karena imajinasinya masih berkembang, nah harus diinvestigasi. Siapa yang melihat, ya, kemudian eh, historisnya bagaimana, dicari, tahu semuanya, kalau sudah clear, nah ini baru kita perlu membuat laporan. Laporan kepada orang tua, laporan kepada kepala sekolah, ya, yang terlibat ada yang apa namanya punya tanggung jawab di bagian itu, kita berikan maklumat yang lengkap bahwa ini kejadian begini, kita telusuri seperti ini. Nah, masalahnya baru kemudian bagaimana solusinya. Kalau kita tidak bisa mengambil solusi terbaik sendiri, ya mau tidak mau kita harus diskusikan dengan kepala sekolah, apakah langsung memanggil orang tua ataukah anak yang langsung mengunjungi orang tua beberapa kali. Justru anak yang mengunjungi orang tua ketika ada sesuatu masalah, kemudian anak sudah lakukan tabayun, menunjukkan empati, ya, sudah melakukan bukti-bukti, investigasi. Nah, anak akan kunjungi, ya, kunjungi, disampaikan dengan bahasa yang diterima, ya, di bahasa terima orang tua, karena ini sensitif biasanya di orang tua berkaitan dengan anak. Nah, kita mengambil posisi yang tengah gitu ya, tidak memihak sekolah, juga tidak memihak pelaku, tidak memihak korban. Posisi tengah yang kita sampaikan bahwa kita tujuannya adalah membantu. Kalau misalkan anak yang menjadi korban perlu dibantu dalam hal apa, misalkan supaya dia lebih paham apa yang dia lakukan, apakah itu baik atau tidak. Bagi korban juga begitu, membantu supaya dia dapat memiliki penguatan. Nah, ya, jadi eh, menjadi wali kelas di sekolah adab memang sebuah tantangan. Kalau anak melakukan selama 4 tahun ini, memang kuncinya adalah komunikasi. Dan tadi itu bahwa kita punya jiwa yang besar. Nah, anak membangun jiwa yang besar dari pertama, anak anggap anak-anak itu objek dakwah. Orang tua itu objek dakwah. Prinsipnya adalah basyir, wala tunafir. Iya, kalau kita bisa ajak mereka kebaikan dengan cara yang baik, kenapa enggak gitu ya. Sehingga orang-orang itu bisa nyaman. Kalau kita punya energi yang positif, gitu lah. Kita punya energi yang positif. Kita enggak memihak sekolah saja atau hanya memihak orang tua saja. Tapi ya kita tujuannya tadi, adab, tujuannya apa? Islam, tujuannya untuk mengajak orang kepada Allah dan lain sebagainya itu ya. Jadi energi positif yang anak bangun supaya jiwa kita menjadi jiwa yang besar gitu ya. Dan kalau sudah ada rasa itu sih menurut anak beberapa sifat-sifat yang akan menambah kuat seperti sabar akan otomatis ya. Karena niat kita kan niat Allah berarti kan, bukan niat yang lain. Ada panggilan orang tua siap. Ya terakhir kemarin padahal sudah berkunjung, tapi orang tua ada yang meminta untuk didiskusikan lagi, nah datang ke rumahnya sampai jam 10 malam kan.
diskusi tentang Ananda, bagaimana kegiatannya, kemudian bagaimana menyeimbangkan kegiatan di luar dan di sekolah. Ya, Alhamdulillah senang ya diskusi dengan orang tua begitu, kita dapat ilmu yang banyak. Eh, ya berkah-berkah buat kita juga. Jadi pengadaban tadi kuncinya kalau anak rasakan ada komunikasi dan kelapangan kita, kelapangan jiwa kita. Mungkin sampai di situ dulu kali ya. Barangkali dari yang hadir pada malam ini bertanya atau ada pertanyaan atau ada tambahan, ada masukan, maka persilahkan. Boleh langsung atau melalui chat. Ya, silakan. Mungkin Ana mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Silakan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Rahmawati dari Dumai, dari SDIT Jamiatul Muslimin. Mungkin yang Ustadz sampaikan tadi gitu ya, Masya Allah luar biasa gitu ya, ya banyak pelajaran gitu ya, pelajaran ilmu yang mungkin harus kami terapkan ya, khusus di sekolah di Muslimin gitu ya. Nah, cuma eh, beberapa kendala mungkin Ustadz gitu ya, kalau dengan kondisi sekolah adab yang anak ketahui, mungkin dengan jumlah murid yang lebih sedikit ya Ustadz ya. Benar Ustadz? Iya, begitu, Pak. Nah, nah sekarang ini kalau di sekolah kami itu mungkin dengan murid yang sampai itu 28 dan 30 orang gitu per murid. Nah, jadi mungkin Ustadz bisa apa namanya berbagi pengalaman atau mungkin memberikan ilmunya gitu. Ya, kalau dengan kondisi murid yang seperti itu, mungkin agak ramai dengan kondisi guru yang itu satu gitu. Nah, kira-kira mungkin lebih efektifnya seperti apa Ustadz gitu? Karena kalau di kami itu dua guru, punya di kelas. Ya, jadi kelas satu itu ada dua guru ya Ustadz ya, di hampir semua mapel kecuali bahasa Arab ya, agama itu satu guru. Tapi kalau di kelas 2 sampai kelas 6 itu semua guru yang masuk itu cuma satu dengan 28 sampai 30 anak. Nah, jadi mungkin salah satu kesulitannya yang mungkin dialami oleh muadib kami itu adalah ketika mungkin eh, mengkondisikan anak dengan berbagai mungkin masalah dengan jumlah jumlah murid yang ada gitu. Nah, baik itu mungkin memperhatikan mereka untuk wudhu yang benar, ya, atau mungkin adab yang lainnya. Nah, itu yang salah satu mungkin jadi kendala besar yang mungkin masih mungkin belum menemukan ya bagaimana caranya atau belum mengetahui gitu ya, ya agar menjadi lebih sempurna gitu seperti yang Ustadz sampaikan. Ya, mungkin untuk sementara itu Ustadz saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakillah. Pertanyaannya dari Ustazah Rahmati ya. Iya, memang eh, itulah yang mendasari kenapa sekolah adab hanya membatasi jumlah muridnya gitu ya. Bahwa satu guru atau satu orang itu sepertinya kemampuan dalam memperhatikan dengan detail itu memang harus dibatasi. Sehingga
kebijakan yang dibuat di sekolah adab memang setiap kelas dibatasi sampai 12 saja maksimalnya. Dengan tadi harapan bahwa akhirnya guru ya dengan keterbatasan jumlah itu dapat mengawasi dari ujung ke ujung ya, dapat mendalami anak gitu ya. Dia hanya fokus pada satu kelas saja, tidak disibukkan dengan kelas yang lain ya. Kalau misalkan dia ikut bidang pelajaran gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kondisinya tadi tidak ideal, dalam arti jumlah yang banyak, sementara guru tidak dapat mengawasi, ya kalau dari Ana, pertama pengadaban itu sendiri tidak bisa kita jalankan seorang diri, gitu ya. Nah, ini yang harus difahamkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses di sekolah itu bahwa kesuksesan anak-anak dalam baik itu pengadaban maupun pembiasaan yang baik itu bukan tugas pribadi, nggak bisa kita. Apalagi dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah 10 orang saja, kita tetap minta kerjasama dengan banyak pihak gitu ya. Dengan terkhususnya adalah orang tua. Orang tua menjadi partner guru dalam eh, menanamkan adab tadi. Nah, maka sekolah selain mendidik murid, mereka juga harus memperhatikan orang tua. Nah, apakah kemudian sekolah perlu mendatangkan ya wali murid, kemudian difahamkan pada mereka bahwa ya tugas mendidik itu sebenarnya adalah tugas orang tua. Ya, sehingga kemudian ketika orang tua perlu partner, sekolah terbuka. Jadi tugas bersama. Nah, kasihan gurunya kalau misalkan sistemnya adalah, mohon maaf ya, penitipan anak misalkan. Jadi orang tua sudah sibuk dengan kesibukannya, dan taunya adalah pengennya anak sudah beres. Ya datang sekolah, pulang, sudah pintar, atau sudah, ya ini yang tidak diharapkan, bahwa panggilan pendidikan itu panggilan ilahi, bahwa anak itu amanah orang tua. Nah, pertama, kalau bisa sekolah mengedukasi orang tua, pertama melibatkan mereka, sehingga kita banyak partner gitu ya, sehingga tugas kita nggak berat. Jadi guru-guru mungkin bisa diringankan dengan orang tua yang ikut terlibat, misalkan di rumah eh, dibuatkan misalkan laporan bagaimana kebiasaan yang dilakukan di sekolah itu, dikomunikasikan misalkan kita di sekolah melakukan apa ya, pembiasaan eh, membawa mushaf dengan dipeluk ya, itu harus dikomunikasikan ke rumah supaya orang tua bisa melakukan itu, sehingga di rumah nah, orang tua mengingatkan ketika mushafnya dibawa ditenteng atau diletakkan sembarangan, atau adab misalkan adab ke hamam. Nah, itu harus dikomunikasikan ke orang tua bahwa hari ini atau salah satu target dalam 1 bulan ini adalah pembiasaan adab hamam. Maka ayah bunda, mari kita sama-sama eh, apa namanya memperhatikan adab-adab anak ke hamam. Nah, itu harus disamakan antara rumah dan sekolah. Nah, sehingga proses pengadaban itu nggak hanya di sekolah, itu juga di rumah, gitu ya. Jadi kemudian kalau, nah bagaimana dengan gurunya di sekolah ya? Ya lakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan ya bagi ustazah dan para kawan-kawan yang mengalami situasi yang sama. Ya coba disiasati bagaimana cara dapat lebih apa namanya maksimal, entah apakah dibagi tugasnya atau ini mungkin ustazah yang bisa lebih paham terkait situasi di tempat gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa nah,
tambahkan ya, Hafan, kalau misalkan kurang memuaskan dari jawabannya. Ya, syukron, jazakillah Iya. khair. Jazakallah Ustaz. Ya, wah iya. Apakah ada penanya berikutnya? Mungkin kita batasi ya, ya. Karena hmm, rencana sampai jam 9 saja maksimal. Tadi ada yang bertanya di chat ya, dari Bu Yuni, gimana cara menghadapi anak yang sering sekali mengundang kita untuk menegur Ustadz dengan adab yang dia lakukan. Menegur Ustadz ya, gimana ini maksudnya? Gimana cara menghadapi anak yang sering sekali mengundang kita ini mengundang orang tua atau mengundang Ustadz yang lain untuk menegur Ustadz ya? Ya, ya pertama tadi bahwa apa namanya, dari tahap awal kita perlu tenang dulu, tenang ya. Jangan jangan mudah ikut perasaan, tenang. Mulai dari nol dulu. Ini kenapa nih anak kok begini? Ini apa sebenarnya yang terjadi? Itu harus harus pelan-pelan. Ya, kemudian ya cari tahu tadi, tabayun. Kok begitu? Nah, itu ceritanya gimana? Alasannya kenapa? Nah, dari situ kan mulai kita tahu dasar atau sebab kenapa dia begitu. Nah, kalau kita tahu sebabnya, tahu akarnya, kan kita akan lebih mudah dalam apa namanya, memberikan arahan atau nasihat baiknya seperti apa. Dan kita arahkan untuk mengganti yang baik, bisa dialihkan atau yang lainnya ya. Tergantung tadi sebenarnya dia masalahnya apa, kok begitu. Dan jangan-jangan apa misalkan gitu ya. Nah, jadi ditabayunkan dulu, kemudian dikelirkan dulu masalahnya apa supaya langkah yang diambil tidak salah gitu ya. Nah, dikhawatirkan kadang-kadang kalau terburu-buru, nah ternyata masalahnya bukan itu. Ternyata ada yang kelewat. Nah, orang tua menjadi tidak respect, orang tua jadi eh, muncul persepsi baru tentang kita dan lain sebagainya. Jadi memang harus pelan-pelan, harus hati-hati, harus dengan ketenangan dan lapang dada, ya. Baru ketika sudah nemu apa kusutnya, benang itu di mana, bisa diurai dengan pelan-pelan gitu. Jadi di, ditabayunkan dulu apa sebabnya gitu. Pertanyaan dari Lampung, untuk teknik hukuman di sekolah Anda bagaimana? Iya, jadi eh, hukuman ya, tentang hukuman, ya sebenarnya kita sudah bahas dan kita sudah lalui beberapa masa ya. Dulu memang sebelum kita ajak dalam masalah metode bagaimana pendekatan kita kepada anak itu, ya kita sempat menggunakan metode ketegasan ya, menggunakan IKOP. Ya ternyata respon ya kepada anak, penerimaannya memang tidak baik gitu ya. Secara kita evaluasi, ya justru bagusnya tuh jangan IKOP. Ya IKOP akhirnya diganti, tidak ada IKOP lagi. Nah, akhirnya kita buatkan SOP, penegakan konsekuensi. Yang disistilahkan dengan konsekuensi, dan konsekuensi itu bukan opsi utama. Opsi pertamanya adalah diskusi, komunikasi, saling terbuka. Jadi kadang-kadang anak-anak itu begitu kita pahami secara mendetail karakternya, mana yang harus kita utamakan ya. Ada karakter anak misalkan dia pengen tampil, ya diwadahi aja coba. Kalau diwadahi ternyata meredam bagian yang lainnya, berarti itu masalahnya. Jadi kalau dia pengen sesuatu perhatian, ya dikasih perhatian. Nah, itu yang harus dimiliki oleh wali kelas tadi. Harus pegang data murid-murid. Nah, alhamdulillah kalau orang tuanya membantu ya, membantu dengan memberikan informasi yang lengkap, ya itu sangat membantu bagi anak khususnya yang sudah pernah ini, sehingga kita melakukan pendekatan itu sesuai dengan kebutuhan.
perbuatan anak. Jadi hukuman bukan untuk menyakiti. Jadi tujuannya adalah untuk mendidik sehingga dilakukan dengan eh, rasa sayang, dilakukan dengan apa namanya proses pemahaman ya, nggak serta merta nggak ada kaitannya nih, dia nggak bawa buku atau dia melakukan kesalahan apa, hukumannya apa, nggak nyambung. Kita nggak lakukan itu. Prosesnya harus mendidik dan harus ditanamkan. Oh kamu misalkan mohon maafnya salah ini, eh, apa namanya? Oh, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Adakah kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk mengganti dan membersihkan dosa dari kesalahan ini misalnya? Kayak begitu. Bisa Ustadz, apa itu membersihkan halaman? Ya. Nah, jadi ada penanaman gitu ya, nggak serta merta hukuman A, hukumannya B, salah A, hukumannya B dan itu kurang mendidik. Jadi tujuan utamanya mendidik dan dengan cara yang sayang, ramah. Tapi pada bagian khusus seperti perlunya kedisiplinan, yaitu kita sampaikan di awal tapi ya bahwa Ustadz dalam hal berkaitan dengan tujuan khusus pendisiplinan itu memang harus ada ketegasan, ya. Jadi disampaikan di awal. Ya, apakah cukup ya? Ada pertanyaan lain? Ada ya? Dari silakan Ustadz Fahmil Ulum, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan, saya Fahmi dari Lampung. Izin bertanya, Alhamdulillah di sekolah adab ini baru 2 bulan, Ustaz. Mohon doanya supaya di istiqomahkan dalam mengampung wadib ini. Ustaz ingin bertanya ya, dia dijelaskan bahwasanya wadib ini dia bukan transfer ilmu, tapi dia transfer ruh ya. Jadi apa sih indikator keberhasilan muadib itu dalam apa namanya dalam keberhasilan kita nggak cuma kita transfer apa namanya ilmu tapi transfer ruh apa indikator keberhasilan kira-kira begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sering disampaikan oleh Ustadz Wido adalah kita orientasinya memang tujuan, tapi berbasis proses. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus didasarkan dari prosesnya. Nah, kalau memang prosesnya itu sudah sesuai, tapi hasilnya belum nampak nih, itu tetap dikatakan sukses. Ya, Anda sampaikan bahwa orang tua yang tetap mendampingi adalah orang tua yang sukses. Karena kita melihat prosesnya. Jadi, bagaimana transfer of ruh itu dilakukan? Ya, guru pertama harus punya kesadaran menjaga ruhiyah. Apakah itu dilakukan? Menjaga ruhiyahnya dengan cara apa? Ya, dengan berbagai macam penjagaan ruhiyah. Di sekolah adab, baik Ustadz Ridho sebagai pembina maupun Ustadz Darini sebagai kepala sekolah, itu sangat diperhatikan oleh beliau. Ruhiyah guru-guru dengan berbagai macam upaya, baik itu dengan melibatkan kita dalam pertemuan-pertemuan pekanan. Nah, salah satunya qiyam itu juga didasari untuk menjaga ruhiyah kita. Juga dengan amal-amal harian rutin. Ya, itu juga pengaruh pada ruhiyah kita, kondisi kita. Kalau ketika kita datang dengan kondisi yang tidak pada ketenangan, ya, ada guncangan hati, yaitu anak alami. Tapi lagi-lagi harus dikondisikan, entah dengan kemudian mengingat kepada sesuatu yang apa gitu ya, kemudian memperbaiki hati kita, mengembalikan niat. Karena kan ya jujur aja tidak seperti Nabi kita ya pasti berbuat salah, tapi langsung Anda upayakan itu untuk mengembalikan ruhiyah itu menjadi eh, apa namanya tenang gitu ya. Jadi proses indikatornya adalah melakukan proses yang benar.
Adapun hasil, ya tentu hasil berubahnya perilaku anak-anak, hasil bahwa mereka apa namanya yang tadi melakukan A berubah menjadi lebih baik itu ada ada peran bukan hanya dari kita saja, tapi dari petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau guru sudah melakukan proses transfer of ruh itu sudah benar, maka itu sudah dikatakan politik sukses. Tetapi membuktikan bahwa minimal itu 80% lah. Paling yang menolak atau yang belum menerima dengan cepat itu lebih sedikit daripada yang baik gitu ya. Jadi tetap hasil itu juga bagian indikator. Misalkan dari 10 murid, 8 murid itu ada perubahan baik. Tapi yang 2 murid belum. Itu bisa jadi faktor anak, faktor orang tua, faktor eksternal ya, dan seterusnya gitu. Jadi kuncinya di proses. Mudah-mudahan menjawab. Baik, cukup ya, Narasa, karena kita sudah lewat dari jam 9. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari yang didiskusikan ada manfaat yang diambil. Doakan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam bimbingan dan dimudahkan kita untuk bisa membersamai anak-anak. Cukup sekian dari ana. In uridu ilal isfaha mas'ata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah demikian. Alhamdulillah demikian tadi agenda kita hari ini ya, yang disampaikan oleh Ustadz Adib Rabbani LC. Jazakumullah. Kita sampaikan kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya buat kita semua ya, sebagai seorang muadib. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan insya Allah ke depannya dapat kita amalkan. Mungkin karena ada Ustadz Wido di sini, mungkin Ustadz ingin memberikan, atau beliau masih ada mungkin ya? Iya, masih. Oh ya, Ustadz. Kepada Ustadz Wido mungkin ada pengarahan dari Ustadz buat para muadib. Mungkin dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para muadib yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sungguh berbahagialah kita karena telah meniti jalan perjuangan, jalan pendidikan, dan jalan menuju jannah insyaallah, jalan untuk dapat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jalan ke surga ini pasti jalannya tidak mudah. Dia punya standar tersendiri, yang standar itu biasanya tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Atau kalaupun dilakukan kebanyakan orang, pasti ada jalan yang tidak dilakukan oleh banyak orang, karena surga itu pun bertingkat-tingkat. Sebagai contoh tadi, adanya perbedaan antara guru pejuang dengan guru karyawan. Adanya perbedaan antara guru murabbi dan guru pengajar. Adanya perbedaan antara guru yang melakukan transfer of ruhi dengan transfer of knowledge. Jadi kalau guru itu sekedar transfer of knowledge, dia tukang ngajar namanya. Dia fokusnya hanya pada kognitif,
pada akal murid dan dia hanya fokus pada materi yang dia ajarkan sejelas-jelasnya, dia anggap murid itu seperti wadah yang kosong yang perlu diisi dengan pengetahuan, dan media untuk menyampaikannya dia batasi pada lisan, tulisan, ya, lisan dengan omongannya, tulisan dengan buku papan tulisnya dan alat peraganya. Dan hasilnya sudah jelas, dia ingin murid tahu, hafal, dan bisa mengerjakan soal. Dan itu analoginya seperti mengisi gelas dengan air, gelasnya menjadi penuh, tapi sifat gelasnya tidak berubah. Bagaimana dengan guru murabbi, guru muaddib, guru yang sejatinya bukan mengajari tapi membagi nikmat iman, adab, ilmu, dan amal itu? Dia tidak sekedar fokus pada akal, tapi dia fokus juga pada jiwa. Dia adalah guru yang menyalakan semangat, kecintaan, dan adab dalam jiwa murid. Meskipun untuk itu materi tidak selesai, itu tidak persoalan, ya. Tapi selesaikanlah persoalan-persoalan adab dalam murid-murid kita setiap harinya, karena itulah kerja-kerja peradaban. Maka sumber informasi murid itu bukan sekedar pada pelajaran dari seorang guru, tetapi matanya akan menatap sosok yang siap menjadi teladan hidup, atau istilahnya qudwah hasanah, cerminan hidup, karena dia melihat keikhlasan dan spiritualitas gurunya. Jadi kalau sebelumnya ada yang melihat murid sebagai wadah penerima, maka guru muadib itu dia melihat murid seperti tanah yang subur. Dia melihat murid seperti lahan yang punya potensi, ditanamin, disiramin, yang dia yakin insya Allah suatu ketika akan tumbuh menjadi sosok-sosok yang memberikan atau menjadi hikmah dan teladan baru. Maka guru itu akan terlihat memberikan keteladanan yang positif dalam lisannya, dalam perkataannya, dalam ketaatannya, dalam kesatuan ruhnya, dalam bersama seluruh pejuang. Pandangan matanya teduh, doanya tulus, ikhlas, ya. Dan suasana kelasnya pun suasana kelas yang memang terlihat beradab. Ya, tidak ada masalah kalau ada sekolah yang mungkin memilih 30 orang atau mungkin bahkan 50 orang, ya, seperti di Jawa Barat. Tapi ada hal yang tidak boleh berbeda. Ya, tentu kualitas yang 10, 12 akan lebih mudah. Tapi kalau 30, emosi, spiritualitas guru, logikanya harus lebih kuat. Yang harus sama adalah wali kelas tetap tidak boleh berkata buruk kepada anak. Wali kelas tidak boleh memutuskan sesuatu yang di luar standar yang ada tanpa seizin pimpinan, wakil kepala kemuridan, kepala sekolah, dan semuanya harus satu suara. Karena kita ini seperti kal jasadil wahid, kita ini satu tubuh. Begitu menghadapi eksternal, kita harus satu suara. Pimpinan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas itu satu suara. Maka kalau wali kelas khawatir dengan kesalahan kata-kata atau kesalahan tulisan chatting, biasanya di sekolah adab itu kepala sekolah sampai memberikan template supaya tidak salah kosakata. Ya, ada template kalimat-kalimat. Karena kadang-kadang guru-guru milenial punya kesulitan memilih kata-kata yang terbaik. Nah, itu kita sampai membantu dengan template gitu ya. Kemudian semua yang kita chattingkan, yang kita omongkan dengan siapapun, baik di internal apalagi eksternal ya, karena dunia eksternal itu dunia yang jauh dari ilmu secara umum. Di internal itu seharusnya dunia yang senang dengan ilmu. Maka bahasa kita itu harus bahasa berbasis ilmu. Tidak boleh bahasa perasaan. Maka pesan kami untuk diri saya pribadi, mari kita perbanyak tarbiyah zatiyah, ya, pendidikan bagi jiwa kita, sehingga kita bisa lebih mengelola emosi dan
Kalau murid yang mengalami transfer of knowledge, dia seperti gelas yang diisi air, maka murid yang ditransfer of ruhi, dia seperti lilin yang dinyalakan api, yang dengan lilin berapi itu dia bisa menerangi sekitarnya. Mudah-mudahan, saya tahu kita semua lelah, tapi memang tidak ada kesuksesan tanpa melalui kelelahan. Cintai kelelahan, kejar kelelahan, sampai kelelahan itu lelah mengikuti kita. Jangan banyak beristirahat, terus fokus untuk masuk ke jannah yang lebih tinggi, gunakan standar-standar yang Allah ridhoi. Nah, kira demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita mendapat banyak nasihat dari Ustadz Wido sebagai guru kita, ya, mulai dari pemateri tadi oleh Ustadz Adib Robani, dan mudah-mudahan yang disampaikan Ustadz Wido juga dapat kita resapi gitu ya, dapat kita kemudian amalkan ya, sebagai memang PR terbesar kita sebagai muadib itu adalah sebagai pendakwah ya, dan juga harus berarti ketika memilih jalan sebagai muadib gitu ya, berarti kita harus siap dengan segala sesuatunya dan siap bagaimana memenuhi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita di pertama, dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Wido. Dan ini tentunya cukup banyak ya, dan insya Allah ini jadi PR terbesar kita, dan tentunya kita harus memaksimalkan ilmu ini, karena ketika kita mungkin mendapat ilmu ya tapi tidak ada pengamalannya ya, maka tentu itu tidak akan mendapat sepenuhnya, baik itu dalam pahala gitu ya, ataupun yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita ke depannya. Dan kita memohon kepada Allah ya pertolongan untuk kemudian bisa menjadi seorang muadib yang seperti disampaikan tadi. Semoga Allah mudahkan. Amin. Baiklah, jazakumullah kepada Ustadz Wido dan kepada Ustadz-Ustadzah semuanya yang sudah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Ya, semoga Allah balas dengan pahala dan lelah Ustadz-Ustadzah semuanya. Mungkin Ana juga mohon maaf ya, dan undur diri. Selamat beristirahat. Ya, afwan minkum. Ana tutup mungkin ya sebagai host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sudah boleh meninggalkan Zoom-nya.